Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya. Saat ini kita ikutin giat santunan yatim dan buka puasa bersama dari tim Gigelas. Tim Ujek Gigelas Lenteng Agung. Semoga acaranya berjalan lancar dan sesuai dengan wacana dan rencana. Nggak tahu. Selamat mengikuti saudara sini ya. Gojek dan Grab Lenteng Agung. Kita haturkan banyak ribuan terima kasih yang sudah memberikan kesempatan bagi anak-anak kita, atau ibu-ibu kita yang dikoordinir oleh Bapak Wijaya dan juga para rekan-rekannya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita bisa sama-sama nantinya dari Grab dan Gojek aplikasi memberikan santunan kepada adik-adik dan juga ibu-ibu sekalian. Dan sekaligus pula mungkin insya Allah nantinya kita akan mengadakan buka puasa bersama, begitu ya? Ya, mudah-mudahan nanti kita akan mengadakan buka puasa bersama. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa istiqomah daripada Grab dan Gojek ini selalu mengadakan acara ini setiap tahun. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Gojek tentunya dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan baginya. Amin. Allah berikan kesuksesannya dalam melaksanakan tugas yang mulia ini sambil bekerja, sambil memberikan santunan. Mungkin mereka yang melakukan ini menyisihkan daripada sedikit rezekinya dari hasil mereka Gojek ataupun Grab yang sudah dilaksanakan pada setiap tahun ini. Sekali lagi kami selaku DKM Mushola Al-Falah mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas apa yang sudah dilaksanakan di Mushola Al-Falah ini tentunya akan mendapatkan ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengurus DKM Mushola Al-Falah mohon maaf mungkin apabila nantinya acara buka puasa bersih ataupun santunan ini kurang begitu berkenan, karena memang beginilah adanya sekarang kondisi daripada Mushola Al-Falah. Tapi tetap kita akan menjaga Mushola Al-Falah ini terus ya, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Gojek dan Grab ini dapat bermanfaat buat warga sekitar Lenteng Agung Jalan Swadaya 3, khususnya buat anak-anak yatim kita dan juga buat para ibu-ibunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada grup daripada Gojek dan Grab ini yang sudah berpartisipasi mengadakan acara ini. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain ke depan mungkin akan lebih baik lagi, lebih meriah lagi. Ya, semoga apa yang Anda lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz Mansur yang telah memberikan masukan semangat buat kita semua ya. Abang-abang Gigelas ya, tetap semangat ya. Tahun depan tetap ngadain ya, doanya ya. Oke. Nah, untuk acara selanjutnya adalah Tausiah Mawaidhah Hasanah dari Ustaz Amir yang pada kali ini masih dalam perjalanan. Jadi untuk mengisi waktu luang kami persilakan untuk tim Hadrah Miftahul Jannah, silakan membawakan lagu. Baru nyampe. Bapak, jangan mainkan jam. Jangan. Dis. Terlimpit kayak kemana terlimpit. Sallu ala
kedepannya tambah berkembang ya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa salam kami ucapkan kepada Ustadz Amiruddin dan Ustadz Rozi yang alhamdulillah saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk selanjutnya adalah acara tausiah yang insya Allah disampaikan guru kita Ustadz Amiruddin. Marilah jamaah dan hadirin semuanya kita simak mutiara kalam dari guru kita. Mudah-mudahan akan menambahkan kekuatan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين وخصلتان لا شيء أخبث منهما asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Pertama-tama dan yang paling utama yang sama-sama kami hormati al-mukarramun wal muhtaramun, para persatuan ojol yang tergabung dalam grup Gegelas. Gojek Grab Lenteng Agung Swadaya, yang sama-sama kami hormati Al-Ustadz Mansur, yang sama-sama kami hormati orang tua kita Mbah Munir, yang Masya Allah dari awal Ramadan sampai sekarang masih semangat, menunjukkan kecintaan beliau kepada kita semua ini sebagai anak muda. Pantut kita contoh suri tauladan beliau, semangat akan mensyiarkan daripada bulan Ramadan di Musola Al-Falah ini. Juga para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir pada sore hari ini, tak luput daripada penghormatan kami dan rasa sayang kami, rasa cinta kami kepada Akhinal Kiram Al-Ustadz Matroji dan Syekh Diono, dan juga para santri-santri Miftahul Jannah yang telah menghibur kita melalui daripada sholawat maupun qasidah-qasidah yang telah dibacakan tadi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu banyak dan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertawajuh, bertatap muka dalam rangka silaturahmi dan menjalin hubungan antara kita dengan sesama muslim melalui forum acara santunan anak yatim. Ini ada 1000 kebaikan ini. Banyak banget ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang karena beliaulah kita mengetahui perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama, tujuannya adalah mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tanya nih, ini masih pada segar kayak ini nih? Nih ibu, masih pada segar nih ibu nih? Bapak nih? Emang kalau puasa nggak ada yang tahu dia puasa apa kagak. Di belakang mokel, di depan udah paling lemes aja. Insya Allah husnuzan billah, kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada sesama muslim. Kita ini masih berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Ini hari keberapa nih? Hari ke-25, malam ke-26 nih. Tinggal beberapa hari lagi kita menuju daripada Lebaran ataupun hari raya Idul Fitri. Tentunya kalau bicara yang namanya keberkahan di bulan Ramadan itu banyak. Ini kalau dijabarin nih sampai maghrib juga nggak bakal kelar ini. Ustadznya capek berdiri gini. Malah bilangnya Ustaz 2 jam ceramah, makanya kita datang agak lambat-lambatan dikit nih. Biar agak kurangan. Mengenai daripada keutamaan bulan Ramadan, ini apalagi yang umurnya udah 60 tahun ke atas, udah banyak makan garam, artinya sudah banyak pengalaman tentang mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan. Ini tinggal kita mengamalkannya nih. Tinggal kita mengamalkan apa yang telah diajarkan daripada guru-guru kita sebelum daripada masuk bulan suci Ramadan. Kita mengaji dengan Ustadz ini, dengan Ustadz Ono di majlis taklim ini, di majlis taklim Ono mengenai tentang bab puasa, mengenai tentang bab sholat. Kita sudah tahu ilmunya semua. Tinggal ini di bulan Ramadan kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari sebelum masuk daripada bulan Ramadan kemarin. Dengan harapan besar apa yang kita lakukan ini semata-mata ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah melipat gandakan daripada apa yang kita kerjakan. Baik itu pekerjaan yang sunnah maupun pekerjaan yang wajib yang kita lakukan, Allah melipat gandakan daripada amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar yang kita lakukan tentunya kita memohon keberkahan di bulan suci Ramadan dan menebar kebaikan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Tadi saya membacakan tentang hadis yang terangkum di dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang pertama ataupun makalah yang pertama tentang bab yang kedua, bab tsani. Kalau di dalam fiil itu enggak ada namanya bab tsani, tapi bab sulasi. Ada namanya sulasi mujarrad, ada namanya sulasi mazid. Sulasi mazid ini adalah sulasi itu tambahan. Asal dasarnya kata dasar itu semua huruf itu terdiri dari 3, isim maupun fiil itu 3 kata semuanya. Tapi yang namanya sulasi itu namanya sulasi mujarrad, kosong daripada tambahan. Tapi yang namanya tambahan isim itu namanya sulasi mujarrad. Ada nanti namanya sulasi mujarrad tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, tambah 3 huruf, itu dapat kontekan tuh itu. Terkait dengan amal ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan khoslatan ila syai'in afdhalu minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khoslatan la syai'a afdalu minhuma al-iman billah. 2 perkara yang tidak ada
sesuatu yang lebih utama daripada keduanya. Yang pertama adalah al-imanu billah. Dua perkara yang tidak lebih utama daripada kedua tersebut. Yang pertama adalah al-imanu billah. Dalam konteks ayat Al-Quran tentang perkara yang namanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu ataupun ya ayyuhal ibad, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Akan tetapi di sini Allah memanggil kita ini sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini dipanggil woi orang yang beriman. Woi. Baik. Ya, baik. Ini orang tahu jawaban baik nih. Kita orang Arab kita nih ke mana dulu. Baik, baik, dalam. Kalau orang Jawa bilangnya dalam, karena lagi di luar itu, ngomong gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ini tentang yang namanya memupuk keimanan. Allah memanggil sebagai untuk perkara yang namanya urusan, baik itu perkara sholat, baik perkara yang namanya ibadah ataupun masalah ubudiyah. Ini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Dalam kali ini Allah memanggil untuk mereka yang untuk senantiasa beriman kepada Allah, diwajibkan kepada mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ay kutiba ay furidho, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuannya adalah memupuk keimanan kita untuk mendapatkan gelar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita hidup di jalanan nggak punya gelar kita cuma ojol doang, tapi kita mencari kemuliaan dengan memupuk keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Tujuannya untuk mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang punya gelar depannya doktor, doktorandos, profesor, sampai belakangan disebutin lagi namanya fulan, belakangnya MA, MPD, MPD, SPPD, PPD, semuanya disebutin gelar, tapi belum tentu mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak dia menjalankan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La syai'a afdhalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang pertama tadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memupuk daripada keimanan kita dengan menjalankan perintah Allah di bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang lain itu kembali kepada ibadah tersebut, artinya Allah selalu kembali kepada apa yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kekhususan daripada puasa di bulan suci Ramadan, Allah memberikan ganjaran kekhususan bagi mereka yang berpuasa. Tidak ada, mungkin nilai ibadah dalam sholat itu sudah ditentukan, tapi terkait dengan yang namanya puasa itu bagaimana Allah nanti menilai hambanya tersebut. Makanya di samping kita menjaga daripada apa yang membatalkan daripada puasa tersebut, kita juga menjaga daripada yang menggugurkan daripada pahala puasa tersebut. Nilai ibadah daripada puasa tersebut, ada yang namanya muftirnya membatalkan daripada puasa, dan juga ada yang menggugurkan daripada pahala puasa. Kita menjaga nih, puasa itu berkaitan dengan ibadah yang namanya ibadah badaniyah. Ada selain kita melaksanakan ibadah badaniyah, kita menjalankan ibadah batiniyah. Ini kita jaga juga nih. Nih kadang nih ibu-ibu nih kalau lagi puasa pagi-pagi udah bangun nih ke pasar,
tiba-tiba aja ngegosip, ngegosip, oh si Ano no baru pulang, oh iya masa nggak gibah jadinya itu. Nah, itu yang membatalkan daripada pahala puasa. Selain kita ibadatun zahiriyah, ibadah badaniyatun zahiriyah, kita ibadah zahiratun batiniyah, ya. Zahir secara batinnya kita ibadah, jaga kita hati kita ini daripada perilaku namimah, daripada gibah, yang namanya iri, dengki, itu kita hilangkan supaya apa? Nilai ibadah kita, puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita memupuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naf'u lil muslimin. Enggak usah jauh-jauh. Nih alhamdulillah nih, ini udah berjalan berapa tahun nih kira-kira ini program ini? 6 tahun, alhamdulillah. Ini namanya wa naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan kepada sesama muslim. Contohnya dengan apa? Di sini Imam Nawawi mengatakan bil maqal, dengan ucapan, memberikan manfaat kepada orang sesama muslim. Pertama itu dengan ucapan, ajak kawan-kawan kita yang belum pernah ke musola, ajak orang yang kawan kita yang belum pernah ke majlis taklim kita ajak. Cuma model bacot doang, kalau bahasa Betawi kayak gitu, bahasa omongan doang, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diajaknya itu dia menjalankan apa yang diajaknya, maka setiap dia, si orang yang diajak tadi menjalankan perintah Allah atau mensyiarkan, itu orang yang tadi yang mengajaknya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gampang dapat pahala. Ngajak sama kawan-kawan nih, sesama ojol. Nih kita mau ngadain acara santunan anak yatim, kita ngomongin ke sono rembukan tuh. Itu yang semua pada ikut, itu yang ngajak tadi mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Investasi dapat, bukan hanya investasi di dunia doang, kita buat akhirat kita kumpulin nih. Yang kedua apa? Selain bil maqal dengan ucapan, juga dengan yang namanya biljah, dengan jabatan. Kita punya jabatan nih, baik itu jabatan itu petinggi mungkin di satu daerah, ataupun jabatan-jabatannya mereka yang punya yang dianggap lebih tinggi, mereka ajak untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah bil mal. Artinya bil mal ini nih, ajak orang-orang yang kaya. Ini terkadang kalau orang kaya urusan mahal sedekah agar ada pelit. Justru orang yang ada digital duitnya lebih semangat, lebih semangat. Ini dalam kebalik. Makanya kalau ibadah yang paling bagus untuk orang kaya itu banyak sedekah, bukan zikiran. Bukan banyak zikir. Orang kaya zikiran nggak pantas, kurang begitu pantas. Yang pantas dia banyak sedekah. Zikir ya nggak apa-apa zikir, tapi ya lebih pantas dia sedekah. Ini zikiran banyak, tapi gitu gue ada nggak, duit gue ada, sedekah gue ada, kagak sedekah gue kayak gimana nih nanti kalau gue keluarin mana ini. Zikirnya kayak begitu, timbul kepulitan di dalam hatinya. Itu, ini makanya bilmal nih, alhamdulillah nih. Ini berapa, kurang lebih ada berapa anak yatim nih? 25 ya, hampir semua 50 ya. Dicampur ya, alhamdulillah ya, mencapai target ya tujuannya. Tidak ada tujuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Bilmal dengan harta yang kita keluarkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini nih, harta yang kita keluarin buat majelis taklim, buat anak-anak yatim, buat tetangga yang kita cerahkan, kita keluarkan dengan harta kita. Makanya surga itu merindukan daripada 4 golongan. Di antaranya wa mut'imul-ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini orang-orang kaya nih. Makanya nggak perlu yang namanya MBG. Bagi-bagiin aja tuh duit itu tuh. 335 T apa katanya tuh? Itu 330 T bukan triliun, tumpukan. Nggak tahu tumpukannya 350 itu tuh, ini 335.000 ya. Ya gitu. Kalau dibagiin semuanya udah rata, ini dapat kita semuanya nih.
Emang orang kaya mana namanya urusan harta kagak ada yang puas, urusan dunia emang kali masyarakat mulu, beda sama urusan akhirat. Kayak begitu, makanya ada sedikit kita punya kita sisihkan. Bahkan saya keharusan begini, saya pernah melaksanakan daripada melakukan acara kenal di rumah, sampai ada orang yang ke rumah, dia setahun itu nyelengin buat acara maulid. Dia nyelengin buat acara maulid, Pak Ustadz, datang ke rumah. Pak Ustadz mau ada acara maulid nih, saya nggak bisa ngasih apa-apa dan saya mau ngasih celengan doang dah, gitu. Ya alhamdulillah diterima dari celengannya. Oh ditebak alhamdulillah kalau dia sehari 2000, selama sebulan berapa itu? 2000 kali 6 kali 30, 60.000. Kalau dalam setahun nih, Pak Ustadz bikin acara misalkan itu, 10 tahun lah, masih 12 tahun itu. Sebulan 60.000, 10 bulan berapa? 600.000. Kalau satu orang misalkan 100 orang 600.000, ya gitu Pak. Begitu juga acara kayak begini nih, kita ngumpulin ini duit masing-masing ini. Seluruh masyarakat yang ada di Lenteng sekitar Musola Al-Falah melaksanakan seperti ini, kumpul jadi. Ini alhamdulillah nih masih ada kepedulian nih dari para ojol nih, alhamdulillah yang geraknya satset. Di mana aja masya Allah, nggak hanya pekerjaan seperti aja ini aja, masalah kematian, masalah acara-acara yang lain mereka tetap anggil. Ini namanya manfaat. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan ahabul ibadi ilallah anfa'un nasi linnas. Ahabul ibadi ilallah anfa'un nas linnas. Hamba yang paling aku cintai adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Wa afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil muslimin. Dan paling utamanya amal adalah memberikan kesenangan di dalam hati orang muslim. Nih anak kita nyenangin anak yatim, kita menyenangin janda-janda, kita nyenengin orang-orang yang nggak mampu dalam kehidupan di sekeliling kita. Itu merupakan ibadah ataupun amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil muslimin. Ini walaupun kita terseok-seok nyari amalnya bersama kemari, namun insya Allah alhamdulillah apa yang ditujukan itu semuanya sudah terkendali. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada di lingkungan kita untuk melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kudu kita lestarikan ini. Kudu kita lestarikan, jangan hanya di bulan suci Ramadan juga. Kalau misalkan musola mau ngadain maulid juga, kalian acara santunan. Kalau mau acara apapun yang lainnya, bukan hanya sekedar di bulan puasa doang, tapi namanya di bulan puasa kita berpuasa seperti ini, pahalanya berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dengan harta, yang terakhir yaitu dengan bil badan. Kita omongan kagak bisa, harta cuma sedikit, jabatan kagak punya, ya udah saya bantu tenaga dah nih. Saya bersih-bersih sebelum acara, saya bersih-bersih setelah acara, udah itu memberikan manfaat. Jadi semuanya ibarat kata itu seperti jari tangan. Yang jempol walaupun bentuknya rada gemuk sedikit, kelingking rada kecilan sedikit, tapi fungsinya masing-masing bisa saling membantu dan bisa terjalin yang namanya acara seperti ini. Ibarat kata itu kita semua ini seperti 5 jari dalam satu tangan yang Allah ciptakan untuk bermanfaat. Tangan ini untuk merangkul semuanya, untuk merangkul semuanya. Ini khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naqmu lil muslimin. Wa khoslatani la syai'a akhrasu minhuma asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Dan 2 perkara, dan selain Rasulullah SAW mengatakan 2 perkara yang berkaitan tentang kebaikan,
Dan juga Rasulullah SAW ini berkata tentang dua perkara yang membuat merugikan untuk dirinya orang tersebut. Yang pertama adalah wasyirku billah, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kagak mau orang yang tidak mau menjawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, mereka ada juga yang tidak berpuasa. Tidak menjawab daripada, memang yang namanya orang-orang yang bekerja di jalanan itu banyak, pantangannya banyak, tantangannya. Selain hujan sama kepanasan, kadang juga diomelin sama para pelanggan, ataupun customernya. Tapi kalau dijalani dengan hati yang lapang, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wadurru lil muslimin. Yang kedua adalah berbuat mudorot, menyelakain orang sesama muslim nih. Saling gontok-gontokan sono kemari antara majlis taklim sama muslim, main gede-gedean egonya. Antara musola satu dengan musola yang lain begitu juga. Kagak ada kelar-kelarnya. Artinya wadurru lil muslimin. Ini yang bisa, dua perkara yang bisa menjadikan kejelekan bagi orang tersebut. Tidak ada untungnya, rugi dunia dan di akhirat. Yuk sama-sama dengan terjalinnya kita silaturahmi seperti ini, di antaranya dengan menjalin yang namanya pembagian keberkahan, berbagi sesama muslim, memberi apa yang dihajatkan daripada sahibul hajat, tentunya para ojo yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun insya Allah apa yang mereka niatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ibadah bagi mereka semuanya. Mungkin saya tidak menyangka. Udah kelar nih? Masih ada waktu. Terkait satu, saya punya cerita terkait tentang keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Tadi kita baca surat Al-Qadar berkait tentang asbabun nuzul surat Al-Qadar. Ini terakhir. Suatu ketika Rasulullah SAW itu diberitahu oleh orang kafir Bani Israel tentang yang namanya Sam'un. Kalau kita dulu kecil pernah melihat film atau nonton film yang namanya Samson Betawi. Samson. Ini asbabun nuzulnya mengenai daripada surat Al-Qadar ini. Kalau Samson Betawi kelemahannya di ketek, bulu ketek dicabutin, ini rumahnya di rambut juga ada. Tahu sebelah mananya? Gitu. Alkisah sebagai Rasulullah SAW ini mengisahkan tentang yang namanya Sam'un. Kalau kita bilang Samson nih, Samson. Sam'un ini, beliau ini ahli ibadah. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang nabi dari Bani Israel. Selama hidupnya ini dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada senjata yang dia gunakan kecuali hanya sebuah pedang yang terbuat daripada rahang onta. Yang terbuat daripada rahang onta. Dan keajaibannya, ini rahang onta ini kalau lagi sampun lagi kelaparan, lagi kehausan, itu rahang onta tersebut itu bisa mengeluarkan air. Bahkan kalau lagi kadang lapar, samuk ini itu rahang ontanya itu tumbuh daging yang bisa dikelet untuk dimakan sama itu sampun. Tiap hari kerjaannya perang, memerangi apa? Memerangi daripada kaum kafir Quraisy, kaum kafir pada saat itu di zamannya. Bahkan sampai saking hebatnya ini sampun, itu sampai orang-orang kafir ini kelelahan untuk menghadapi sampun. Bukan hanya dengan senjatanya yang kuat, tapi akan kekuatannya dia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatannya daripada sampun tersebut, pedangnya juga hebat menggunakan pedangnya. Dia berjuang selama 1000 bulan. Dia memerangi daripada orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ini gimana cari kelemahan ini nih? Ini udah pada bingung nih orang kafir udah pada bingung untuk mencari kelemahan Samsun. Akhirnya
yang namanya perempuan akhirnya dikolek juga itu perempuan atau bini emang kasus Nabi Adam perempuan juga yang digoda kelemahannya. Begitu juga dengan Nabi Sampun ini perempuannya di Neng, lu kan bininya Sampun, lu mau duit banyak gak? Kayak Sampun gak ngasih duit banyak kayak begini kayak gitu. Akhirnya apa? Saya nggak bisa bang. Nggak, lu tanya sama laki lu dah, nih gua kasih duitnya banyak dah pokoknya MM-an gitu. Akhirnya apa? Yaudah bang, saya coba dah. Akhirnya apa? Lu coba ntar malam kalau si Sampun lagi tidur, lagi ngorok, lu ikat dah di badan itu, di kasur. Akhirnya dilaksanain itu sama istrinya. Emang istrinya ini kafir, istrinya ini termasuk orang kafir juga ini. Akhirnya apa? Pada malam, pada saat Sampun itu sedang tidur, diikatlah Sampun itu dengan tali yang begitu kuat di kasurnya. Akan tetapi dengan izin Allah, dengan kekuatannya Sampun, itu tali kebuka sama Sampun, nggak mengapa. Tadi ini siapa yang ngasih ini nih, siapa yang mental ini kepada gua nih katanya, gitu. Ngeledek. Lapor dari istrinya kepada orang kafir tersebut, bang, tali kagak mempan sama dia. Ya udah dah, lu mau kasih bagian lagi duitnya katanya nih. Lu ikat nih pada pakai rantai dari besi. Diikat juga pakai rantai tersebut. Pada saat dia tidur tidak menjadikan dia tertawan, akan tetapi bisa terbuka juga ikatan yang namanya rantai tersebut. Akhirnya dia bingung. Nih sekarang begini dah. Kalau emang tali sama rantai udah kagak bisa juga, coba dah lu rayu dah. Lu kasih apaan ke dia biar dia ngoceh. Tanya dah tuh kelemahannya apa di mana, tuh kelemahan tukang Sampun. Gua udah capek nih sama kawan-kawan nih kayak begini nih. Kayak gitu bahasanya. Akhirnya apa? Akhirnya ini istrinya ini ngerayu si Sampun. Lagi tidur biasa kan sepasang nama suami istri lagi tidur kan kadang-kadang ada ngomong-ngomong dikit. Itu bang beras dirang nih bang. Tanya bang, tanya dong bang, itu kuat banget sih bang gitu. Sampai kagak bisa dikalahin sama siapapun. Emang rahasianya apa sih? Saya kan punya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus abang ada kelemahannya? Dia ada nih. Ini tahu sendiri nih. Rambut abang gondrong nih. Rambut abang gondrong nih, abang gondrong. Rambut abang gondrong nih, kalau abang dicukur udahlah kelemahan abang hilang di sini nih, gitu. Oh gitu ya bang. Ya udah bang, panjangin aja lah rambutnya sambil ngerayu dari perempuan tuh. Emang bisa aja perempuan ngerayu ya. Laki kalau dirayu perempuan udah dah. Apa aja keluar dah gitu. Ambil isi dompet juga keluar semua itu. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia ngadu sama orang kafir tersebut, bang, Ani semalam udah ngasih, udah ngelayu abang Ani nih, laki Ani nih. Akhirnya apa? Ini laki Ani kelemahannya itu di rambut. Ya udahlah, nih gua kasih gunting buat nyukur rambutnya. Akhirnya dicukur rambutnya dan diikat itu dengan rambutnya. Akhirnya Sampun itu tidak berdaya dengan rambutnya tersebut. Akhirnya dibawa ke suatu tempat di KM 50, nggak tahu dibawa kemana lagi, itu dieksekusi di situ sama orang-orang kafir. Ini kok KM 50, udah ada KM 50. Akhirnya ini diusir. Pas itu Jibril datang kepada Sampun tersebut. Apa yang kau minta? Ya Allah, wahai Jibril, aku minta kembalikan kekuatanku. Akhirnya dibalikan kekuatannya oleh Jibril alaihissalam. Kemudian para orang kafir yang menyiksanya itu meninggal dan Allah runtuhkan gedung yang ada di tempat eksekusi daripada Sampun tersebut. Akhirnya pada mati itu orang kafir dengan si Sampun tersebut, dengan kekuatannya Sampun. Itu ternyata Rasulullah. Ya ini Sampun ini dia kan beribadah, dia berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Orang dibeli dapat 83 tahun. Nah kita ini gimana ya Rasulullah supaya bisa dapat pahala seperti kayak gitu? Rasulullah nggak ngasih jawab, tiba-tiba turun. Maka ini disebut yang namanya asbabun nuzul tentang surat Al-Qadar. Malaikat Jibril ngasih tahu kepada
Nabi Muhammad dibacain ayat Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau imam udah hafal aja dah tuh, apalagi kalau udah 15 ke atas dah tuh, al-fajr, al-falaq, udah al-fajr, apa namanya, al-qadar, awalnya al-qadar, semua yang lainnya nas, ya, udah jadi kacauan dah tuh kalau bulan terakhir, ya, yang mengundir ya, iya. Dan akhirnya apa, dengan sebab turunnya al-Quran tersebut, ini kita, ini malam 25 udah kita lewatin nih keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Ada yang mau nggak semalam itu menjalankan daripada ibadah, baik itu dia sholat, baca Quran, berzikir, bersolawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam Lailatul atau di Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini masih ada kesempatan nih, tanggal 27 sama tanggal 29. Insya Allah kita lebaran tanggal 1. Insya Allah kita lebaran tanggal 1 ini. Kita lebaran tanggal 1 insya Allah, 1 Syawal. Selesai lebaran, selesai Ramadan. Akhirnya ini makanya yang menjalankan daripada kita berpuasa siangnya, menjalankan ibadah sholat di malam harinya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kita memampukan daripada malam Lailatul Qadar, insya Allah malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kita makan, tentunya kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan daripada para ojol, para kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, dan tentunya senantiasa Allah memberikan rezekinya yang lebih luas lagi, yang berkah lagi, yang tentunya senantiasa yang bisa bermanfaat untuk dia dan keluarganya dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serta rezeki yang tidak pernah diazab, yang tidak pernah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala hadhihi maupun salihah wa kamani dan semakin salih fi hadhihi munasabah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu kita Ustaz Amir yang sama-sama kita semua tadi, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin pembacaan doa kita minta kepada beliau, orang tua kita, guru kita, Ustaz Abdul Munir. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Qadil hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi wa ajli sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwali wa ra'at wa tawqirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tubarrikuna biha aqsal ghayati min jannati fil hayati wa ba'dal mamat
إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتمين بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وبكرم الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبسلامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا مريم يا كفار يا مريم يا غفير ويرحم وإذا أتى البلاء يا الله وإذا أتى البلاء يا رحمن وإذا أتى البلاء يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على الإسلام ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu yang terakhir adalah pembagian santunan berupa uang dan bingkisan. Untuk itu kami mintakan Ustaz dan guru kita untuk berdiri berdampingan untuk berkenan membagikan kepada undangan kita. Ya, mana tadi? Dan di Davi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Selanjutnya kami panggil Habibie Ibrahim Ahmadiyah Keisha Habibie Ibrahim Ahmadiyah Keisha وعلى آله وصحبه Ibrahim وسلم. Ahmadiyah Keisha. اللهم صل Abang Piton. على Siap. سيدنا محمد طب القلوب Kamelia, Kamelia, perwakilan ini dari ketua silakan. Terima kasih. Ibu. Kemudian kita panggil Zida. Guys, Zida Nizam, Al-Bani, Sabta Lubis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha Nizam, Roban, Sabta Lubis. وجميع البشر منها يومنا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا وجميعنا يومنا
Doanya وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشارقنا يا مؤلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيد السادات والمرادات Ataya kaki perwakilan Abang Coki perwakilannya oke silakan Ibu Tin, Ibu Neng, Ibu Yang, iya, baik, jalan. Ibu Aas, ya Ibu Yani, jalan. Ibu Tin, Ibu Yani, Ibu Aas, jalan. Mana ini? Ya, jalan. Berikan Allah
Ayo silakan Mas. Oke, silakan langsung ditanyakan. Silakan. Oke. Mana bang Rasul bagian itu mana waduh. Ah, itu bagi ini tuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amplop udah. Oh iya, iya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu, bapak sekalian dan adik-adik yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sedikit. Mohon doanya semoga di tahun depan kita masih mengadakan acara seperti ini. Kepada keluarga besar TKM Mushola Al-Falah kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini udah on ini. Ini udah on cam, ini on cam. Yuk. On cam ini udah. Siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ini udah video. Udah video ini. Ya, udah. Ayo dong, untuk ini apa? Terima kasih gitu, coba. Ayo. Ya, insyaallah bakal kita hadiahkan kepada orang tua kita. Minal Selamat aidin wal kita. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita di hari Minggu tanggal 15 Maret 2026 setelah dari komunitas kita nih Ojek Grab Lenteng Agung Swadaya mengadakan santunan yang terletak di wilayah Mushola Al-Falah. Jumlah yatimnya 25, bapaknya 20 amplop serta bingkisan. Jadi jumlah total sebelumnya 45 santunan dan kita buka bersama jamaah Mushola Al-Falah. Oke, gitu aja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله الحج مختار من بلغ سبحان الله الكون من حج مختار سبحان الله محمد محمود بالحج مختار سبحان الله محمد بالحج مختار سبحان الله محمد بالحج مختار سبحان الله اللهم يسوع بالحج مختار. Alhamdulillah selesai juga acara kita santunan yatim dan berbagi takjil dari tim Gigilas. Sembakonya isinya dari Gigilas ada teh, ada mie, ada gula guys, ada minyak rogeng, jajanan wafer. Oh di bawahnya lagi tuh guys, ada terigu juga. Terima kasih banyak dari tim Gigilas. Semoga tahun depan bisa mengadakan acara seperti ini lagi. Sehat selalu, panjang umur, diberikan rezeki lancar dalam
usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kabul. Apa-apa sama آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله والله سمعنا وأطعنا وإلى وإلى المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا واغفر علينا يصلي بعمرنا الذين من قبلنا ربنا وارحمنا ما أطعنا آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واصبر وأطعنا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله La illallah, la ilaha illallah.
وصفات العافية حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Auzubillahi اللهم بحق الفاتحة الفاتحة آمين. برحمة الفاتحة وبمنتشر الفاتحة وبسلامة الفاتحة يا فرج الهم يا رب يا مريم يا رب يا رب آمين. يا سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sampai juga maghrib. Berbuka dulu kita guys. Kita makan dengan yang manis dan yang seger. Yang seger-seger dulu guys. Seruput. Baru kontak nih. Kombinasi yang pas antara lontong dengan gorengan. Mantap. Tambahin lagi. Tambahin guys, tuh guys. Teh udah siap. Tuh, pesan sikat guys. Kita jamaah dulu guys. Jamaah dulu jamaah.